Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya kelas 6B yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran daring, yang mana pembelajaran ini terjadi karena masa pandemi ini yang belum berakhir. Kita berdoa saja semoga masa pandemi ini segera dapat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di SD Darahma. Anak-anakku semuanya, untuk materi pembelajaran selanjutnya ini kita akan mempelajari terkait dengan materi PKN, terkait dengan pengamalan sila pertama dan kedua pada Pancasila. Kemudian diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat memahami dan menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian diharapkan juga dapat memahami dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi pembelajaran kita ini akan berkaitan dengan pengamalan sila-sila pada Pancasila. Anak-anakku semuanya, kita ketahui ya, ini adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah merupakan lambang negara kita. Di dalam burung Garuda ini terdapat sebuah, ini namanya Pancasila ini. Pancasila ada 5. Panca itu 5, sila itu adalah norma-norma yang baik. Pada lambang Garuda ini, burung Garuda ini terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram kuat, pegang kuat oleh burung Garuda yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika ini. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digambarkan dengan atau dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digambarkan atau dilambangkan dengan padi dan kapas jadi satu. Itulah sila Pancasila negara kita. Kemudian anak-anak semuanya, coba kita baca dulu. Lia pernah membaca tentang burung Garuda yang digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Nah, ini. Jadi burung Garuda merupakan lambang negara kita. Di dalam lambang negara tersebut tercantum dasar negara, apa itu? Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Selain dijadikan sebagai dasar negara ini, Pancasila juga dijadikan pandangan hidup bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kita ketahui ya anak-anakku semuanya bahwa negara Indonesia itu sangat luas sekali. Negara kepulauan, pulau satu dan pulau lain dibatasi oleh perairan, bisa sungai, bisa laut. Nah, itulah yang membuat Indonesia itu menjadi negara besar. Nah, sehingga harus ada pemersatunya. Sehingga mulai dari Aceh sampai Papua itu harus ada pemersatunya, yaitu dalam lingkup bangsa Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Selanjutnya, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana tadi sudah tertulis di seperti sal yang dicengkram kuat oleh burung Garuda di bawah, yang mempunyai arti ini walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, maksudnya apa? Nah, ini bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai keragaman, baik agama, adat istiadat, kemudian bahasa,
kebiasaan dan seterusnya. Namun sebagai warga negara yang baik kita tetap harus bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, jadi itu maksudnya, arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua itu mempunyai arti jangan sampai kita itu yang berbeda ini beragam, jangan sampai terpecah belah. Setiap warga negara harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan masyarakat. Selanjutnya pengamalan sila pertama. Nah, sila pertama tadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa ternyata bisa kita amalkan di mana saja, diterapkan di mana saja. Nah, ada 3. Yang pertama di lingkungan rumah, kemudian di sekolah juga, atau bahkan di masyarakat sekitar kita. Dilakukan di rumah, contohnya apa? Beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, silahkan kalian sebagai seorang muslim, silahkan beribadah semaksimal mungkin, berperilaku sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, kalau kita dilarang untuk berbuat maksiat, maka jangan melakukan maksiat. Jika kita dianjurkan untuk sholat tepat waktu, ya laksanakan. Jangan sampai malah kita menunda-nunda untuk sholat 5 waktu dengan wajib itu. Kemudian di sekolah contohnya apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini wajib ya. Biar keberkahan terjadi pada kita, maka semua kegiatan belajar kita awali dengan berdoa. Diakhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, terus diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sederhana bisa, atau berdoa yang lebih lagi juga. Ini juga diterapkan di setiap kegiatan yang baik. Kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama ya. Jadi silakan. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada ya yang beragama non-Islam, semuanya Islam. Kemudian yang ketiga, menghormati teman yang beragama untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi tidak boleh, kita harus menghormati mereka yang beragama berbeda, karena mereka itu keyakinan, kita tidak boleh memaksakan. Di lingkungan masyarakat bagaimana? Nah, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama, harus ini. Kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia walaupun berbeda agama. Menghormati tetangga yang sedang beribadah. Nah, jangan sampai kita mengganggu mereka sedang beribadah, kita ganggu. Biarkan. Selama mereka tidak mengganggu kita, silakan. Nah, itu namanya kebebasan beragama di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah. Nah, maksudnya gini, jika ada mereka melaksanakan merayakan hari besarnya, ya kita hormati saja. Yang penting kita tidak boleh ikut-ikutan untuk beribadah seperti mereka merayakan. Nah, silahkan kalau mereka mau merayakan silahkan. Tetapi jangan sampai kita sebagai seorang muslim kita ikut-ikutan. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya pengamalan sila yang kedua. Apa yang kedua ini? Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi dilambangkan dengan rantai emas ya, rantai kuning ini, rantai emas. Merupakan simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus, nah, sila yang kedua ini ternyata bisa diterapkan juga, kita amalkan di lingkungan rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sekitar. Di lingkungan rumah itu bagaimana? Menghormati dan menyayangi ayah dan ibu. Lah, jangan sampai kalian menesu, marah-marah gara-gara tidak dituruti kemauannya, tidak boleh. Ingat, orang yang menyayangi kalian yang paling dekat yaitu ayah dan ibu, orang tua. Jangan sampai kalian malah membuat hati mereka tidak nyaman, tidak enak, berengkeleng kepada kalian. Itu malah bahaya nanti. Ingat, ridhonya orang tua terletak pada ibu. Jadi kalau kamu ridhonya Allah terletak pada orang tua, terutama ibu. Jadi jangan sampai menyakiti hati perasaan ibu maupun ayah. Menyayangi saudara. Ingat, kalian punya saudara, jangan sampai kalian malah berantem.
ya harus kerjasama, membuat sesuatu menjadi baik, bagus, menyenangkan. Tidak boleh saling berantem. Memberi bantuan bila anggota keluarga membutuhkan. Nah ini biasanya seperti ini, ada ayah ibu itu sedang bekerja di dalam rumah, sedang nyapu, siram-siram tanaman, bersihkan kaca jendela dan seterusnya. Nah kalian malah bermain, main HP, tiduran, nah, rebahan dan seterusnya, sedangkan orang tua kalian sedang sibuk-sibuknya mengurusi keadaan rumah. Nah kamu malah enak-enakan. Nah itu tidak boleh, harus saling bantu. Kamu bisa bantu apa Pak? Nah bantu nyuci nyapu, bisa merapikan tempat-tempat yang kelihatannya dilihat tidak baik, tidak enak dipandang, nah bersihkan, ditata, nah, dan seterusnya. Itu adalah pengamalan sila kedua yang di rumah. Sekarang yang di sekolah bagaimana? Bermain dengan rukun. Nah harus ini, kalian punya teman, kalian harus punya teman, harus selalu bekerja sama, harus rukun. Jangan sampai kalian malah ejek mengejek. Nah tidak boleh. Harus saling tolong menolong. Ingat, kalian itu sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Mau makan, tidak mungkin kamu buat nasi sendiri, kan? Buat piring sendiri, buat sendok sendiri. Tidak, kalian mesti piring beli, sendok beli, nasi yang masakan orang tua. Nah itu namanya hidup sosial. Atau mungkin kalau beli paketan, kalian tidak bisa buat paketan sendiri, mesti beli ke counter orang lain. Nah itu namanya sosial, hubungan sosial. Maka tidak boleh kita sebagai seorang pelajar itu memilih teman, milih teman yang tidak pintar, tidak diajak, yang kurang pandai tidak diajak. Nah ini tidak boleh, harus saling bermain, bersosialisasi dengan rukun dengan mereka. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Contohnya apa ya? Ini, menyapa tetangga saat berpapasan. Penting ya anak-anakku, kalian itu makhluk sosial. Kalau bertemu orang lebih tua apalagi menyapalah. Nah, contohnya nyapa gimana? Pak, monggo, Bu, monggo. Atau derek langkung kalau bahasa Jawa boleh. Permisi, boleh. Sambil agak bungkuk sedikit atau kepalanya saja yang mengangguk lah. Itu sebuah penyapaan atau menyapa orang lain. Wah, orang lain pasti sangat senang seperti itu. Nah, tidak lihat, wah itu orangnya cah pinter, ranking siji, tidak. Oh, orang itu, anak ini, nah, dia aruh-aruh, ternyata percaya ngaruh wong, enak dilihat dan seterusnya. Nah, itu harapannya seperti itu. Kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Harus ya anak-anakku, ingat kalian itu adalah makhluk sosial. Di masyarakat itu apa yang dibutuhkan atau perlukan oleh orang itu sebisa mungkin kalian bantu. Contohnya apa? Misalkan ada tetangga kita yang tidak mampu, kalau kamu mampu ya minimal belikanlah misalkan gula pasirnya. Atau tidak bisa gula pasir Pak, saya belum punya uang, bantu tenaga bawakan barangnya, atau mungkin membantu membersihkan rumahnya kalau beliau tidak bisa. Nah itu seperti itu. Intinya apa yang mereka butuhkan dan kalian bisa, ya dibantu aja. Jangan jual mahal. Wih, orang miskin aku wegah, nggak boleh itu. Harusnya kita punya empati. Ya bisa jadi besok kalau kita yang seperti itu bagaimana? Nanti jangan-jangan tidak ada yang bantu kita. Nah itu. Sehingga harapannya tidak boleh kita itu, wah itu uang miskin, tidak dibantu. Nah, itu orang kaya harus dibantu, jangan, malah orang yang miskin yang harus dibantu. Kita bantu ya. Terus menjenguk tetangga yang sakit. Nah penting ini, kalian punya tetangga, punya teman di dekat rumah, atau punya teman bermain di luar sekolah kita ini, di SDIT ini. Nah itu dijenguk tetanggamu itu. Kenapa? Karena orang sakit itu ternyata ada sebagian itu ketika dijenguk oleh temannya, oleh orang lain, oleh tetangganya itu menambah daya imun sehingga dia lebih cepat sembuh. Bayangkan ya, di rumah sakit sendiri. Dia di rumah sakit sendiri, tidak ada orang itu, pokoknya dia sendiri ya.
itu membuat suntuk. Nah, ketika ada orang datang, wah dia langsung seakan-akan ada yang memperhatikan, seakan-akan loh ya, tidak dikasih obat oleh orang yang datang, tetapi seakan-akan imunnya tambah, imun menjadi baik sehingga dia menjadi sehat kembali. Ya, insya Allah itu anak-anakku semua terkait dengan pengamalan Pancasila yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sila pertama dan kedua. Semoga dengan materi yang Pak Nur sampaikan ini dan lebih paham, lebih mengerti dari pengamalan sila-sila ini, sehingga kalian diharapkan untuk lebih baik dari sebelumnya, lebih empati dengan keadaan sekitarnya. Insya Allah seperti itu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.